adalah series horor thriller psikologi asal Brasil yang disutradarai oleh Gustavo Bonari. Film ini mengikuti kisah kehidupan Paula, seorang dokter forensik kepolisian yang mengidap penyakit jiwa. Dicekam keputusasaan setelah tragedi keluarga, penyidik forensik itu mulai mengembara dalam pikirannya sendiri hingga ia tak bisa membedakan mana halusinasi dan mana dunia nyata. Meski demikian, Paula meyakini ada satu hal yang salah terkait diagnosa kegilaannya. Saat ia menyelidiki alasan sebenarnya mengapa dirinya dirawat di rumah sakit jiwa, Paula mengungkap konspirasi yang mengerikan. Dan berikut kisah episode pertamanya. Di suatu malam seperti biasanya, Paula masih sibuk bekerja di kantor. Ia mendengarkan siaran radio terkait ramalan cuaca yang memprediksi hujan lebat dan angin kencang di seluruh area Brazil Selatan. Duduk di depan para mayat, Paula tiba-tiba mendapat telepon masuk dari nomor tak dikenal. Saat ia mengangkat telepon itu, terdengar suara pria misterius yang berkata jika malam itu adalah waktunya. Sontak, Paula mengumpat dan meminta sosok misterius itu agar berhenti mengganggunya. Tampaknya Paula sudah sering mendapat teror dari pria tak dikenal. Ia sampai membanting ponselnya dan membasuh muka untuk menenangkan pikiran. Di waktu yang sama, anak gadis Paula yang bernama Lucia terjebak hujan badai di perjalanan pulang ke rumahnya. Ia mampir di sebuah restoran untuk memesan sebuah kopi hangat. Seorang wanita masuk ke restoran itu dan membuatkan pesanan Lucia. Wanita tua itu meminta Lucia untuk beristirahat di restorannya sampai kabut menghilang. Namun, seorang pria menyusul Lucia masuk ke dalam restoran yang sama. Pria itu mengenakan jaket tebal menutupi semua wajah dan tubuhnya. Wanita pemilik restoran berkata jika ia sudah akan tutup. Namun, pria itu masuk ke dalam restoran dengan sepatunya yang basah dan berlumpur, meninggalkan jejak kotoran di lantai. Ia berdiri di depan Lucia dan meminta segelas air putih. Lucia menjadi ketakutan dan bersiap untuk pergi dari sana. Tiba-tiba, tatapan mengerikan pria misterius itu membuat Lucia semakin ketakutan dan bergegas pergi dengan meninggalkan sejumlah uang di atas meja. Gadis itu bergegas masuk ke dalam mobil untuk pulang, namun mobilnya tak kunjung menyala. Pria misterius itu terlihat keluar dari restoran dan memperhatikan Lucia. Segera mobil Lucia tancap gas pergi. Ia selalu memeriksa spion tengah dan melihat pria itu mengikuti dari belakang dengan mengendarai motor. Lucia menjadi semakin tak fokus karena ketakutan. Saat ia melewati jembatan, pria itu berhenti tepat di tengah-tengah jalan. Lucia menoleh ke arah pria itu untuk memastikan jika ia sudah aman. Namun ternyata semua adegan itu adalah mimpi Paula yang tertidur di atas meja kerjanya. Dan film pun dimulai. Siang itu Paula bersama sahabatnya Camila tengah berada di tempat kejadian perkara untuk memeriksa barang bukti kejahatan. Dalam perjalanannya ke lokasi, Paula sibuk menelpon anaknya Lucia yang sedari tadi ponselnya tak terhubung. Melihat temannya gusar, Camila bertanya apa yang terjadi. Paula menjelaskan jika ponsel Lucia mati sejak kemarin malam. Camila menenangkan temannya itu dengan berkata jika hal itu normal bagi remaja dan nanti Lucia akan muncul kembali seperti biasanya. Mereka bergegas turun dari mobil sembari menyiapkan segala kebutuhan olah TKP. Camila kembali mengatakan jika Lucia kuliah di luar kota agar tidak sering diganggu oleh ibunya. Di TKP sudah banyak petugas kepolisian yang berjaga. Dua dokter forensik wanita itu segera mengikuti arahan polisi. Sambil berjalan kaki, Paula kembali mengeluh jika ia bermimpi buruk tentang Lucia. Camila menjawab jika mimpi buruk itu wajar terjadi, apalagi Paula tidur dikelilingi mayat. Sebelum masuk ke gedung itu, Paula mulai berhalusinasi dan melihat bayangan Lucia ada di dalam sana. Paula kembali mengeluhkan telepon teror yang tak henti mengganggu pikirannya. Camila meminta Paula untuk menyingkirkan kegalauannya dan pergi ke dalam gedung untuk memeriksa seberapa kacau temuan para petugas di sana. Mereka berjalan sembari mengamati lingkungan gedung tua yang tak terawat itu. Sesampainya di ujung koridor, seorang petugas muntah tepat di hadapan Paula dan Camila. Camila bisa langsung menduga jika petugas yang muntah itu adalah pegawai baru. Paula menanyakan separah apa kondisi di dalam ruangan itu kepada Marks, ketua kepolisian setempat. Marks tak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Ia meminta Paula untuk melihat sendiri ke dalam tempat mengerikan tersebut.
Ditemani Marx, mereka masuk ke dalam kamar dengan lorong gelap dan bercak darah telapak tangan manusia. Sebelum masuk ke ruangan yang telah ditutupi tirai plastik, Camilla dan Paula mengenakan sarung tangan agar tidak merusak barang bukti. Dan benar saja, di dalam ruangan itu potongan tubuh manusia tersebar di sudut kamar. Bahkan daging itu dimasak ke sebuah panci besar lengkap dengan kuah merahnya. Setelah memeriksa irisan tipis paha manusia itu, Paula mengatakan jika korban kanibalisme itu masih hidup ketika dimakan. Camilla bertanya apakah hanya itu korban yang ditemukan. Sayangnya Marx menggelengkan kepala. Ia membuka ruangan lain yang digunakan untuk menyimpan daging siap santap. Potongan kaki manusia dan tubuh manusia digantung untuk membersihkan darahnya. Untungnya Marx sudah menangkap pelaku mutilasi itu. Pembunuh itu meringkuk di mobil tahanan polisi dengan tangan yang diborgol. Marx menjelaskan bagaimana mereka menemukan pelakunya. Pria itu ditemukan pingsan di lantai dengan tangan terikat dan kepala yang dipukul. Polisi menduga sang pelaku pingsan karena diserang oleh korbannya yang berhasil kabur agar tidak dibunuh. Paula langsung mencium bau kejanggalan dari cerita Marx. Ia merasa alibi itu sama sekali tak masuk akal. Camilla mulai meragukan jika pelaku itu telah ditangkap. Marx mengatakan jika di bawah kuku pria itu ada darah, bahkan di wajah dan bajunya terdapat bercak darah. Marx meminta Paula dan Camilla untuk mengkonfirmasi pelaku pembunuhan tersebut. Paula pun keluar dari ruangan untuk mengangkat sebuah telepon yang masuk ke ponselnya. Setelah menutup telepon, Paula bergegas keluar, namun tiba-tiba ia kebingungan menentukan tujuan. Ia mendadak menjadi linglung dan berjalan mondar-mandir. Air mata Paula pun pecah. Camilla bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Paula berkata jika ia harus pergi karena ada sesuatu yang terjadi pada anaknya, Lucia. Ia menyerahkan tugas otopsi lanjutan pada Camilla dan segera pergi menuju ke tempat anaknya. Paula yang mengendarai mobil sendirian berhalusinasi melihat Lucia di bangku belakang. Sementara itu, Camilla sudah selesai memeriksa TKP dan kembali ke mobil Marx. Pria terduga pelaku mutilasi itu terlihat duduk termenung di dalam mobil tahanan dan membersihkan mulutnya. Paula sudah sampai di jembatan kota Nevoa Branca. Ia turun dari mobil dan berlari menuju ke mobil putrinya. Saat ia berlari, Paula melihat bayangan anaknya saat kecil yang dibawa pergi menggunakan pesawat terbang. Mengetahui ibu korban kecelakaan itu datang mendekat, polisi terpaksa menghentikan langkah Paula. Wanita itu tersungkur ke tanah. Seketika itu, ia melihat bangkai anaknya hitam legam dengan tangan yang terpental dari anggota tubuh lainnya. Paula menatap sendiri ke cermin spion mobil yang retak dan adegan berganti. Beberapa jam setelah itu, Paula sudah berada di rumah sakit jiwa. Seorang dokter spesialis kejiwaan, Dr. Cesar Schultz, memeriksa tingkat kesadaran pasiennya itu. Perlahan, Paula mulai membuka mata dengan ingatan yang sepenggal-penggal. Dr. Schultz memperkenalkan diri sebagai direktur rumah sakit jiwa kriminal Nevoa Branca. Paula melotot geram melihat tangan dan kakinya yang diikat kencang. Perlahan, Dr. Schultz menjelaskan jika Paula tengah mengalami trauma berat. Wanita itu menyerang petugas kepolisian dengan sangat kejam dan beringas. Polisi membawa Paula ke rumah sakit jiwa karena dianggap membahayakan nyawa dirinya sendiri maupun orang lain. Paula mengingat kejadian yang baru saja ia alami dan tubuhnya mulai tenang. Ia kembali melihat jasad Lucia dalam ingatannya. Dr. Schultz duduk di samping Paula seraya bertanya apakah Paula sepenuhnya sadar dengan apa yang terjadi. Paula tiba-tiba teringat saat ia disuntik obat bius dan dibawa menggunakan mobil ambulan. Dokter itu mencoba menjelaskan dengan hati-hati tentang kematian putri Paula. Ia berkata jika Lucia telah wafat dalam sebuah kecelakaan mobil. Dokter menegaskan jika Paula mengalami kekalutan mental yang parah dan berbahaya. Ternyata Paula mengamuk hebat hingga membanting kasur rumah sakit itu. Dokter berkata jika mereka tengah merawat Paula agar tidak tenggelam dalam trauma buruk. Paula kembali memberontak dan berkata jika ia harus segera menemui putrinya karena gadisnya itu belum mati. Dokter menyodorkan obat untuk Paula, namun ditolaknya mentah-mentah. Dr. Schultz pun berkata jika Paula tak mau meminum obatnya, maka ikatan di tangan dan kaki Paula tak akan dilepaskan. Sambil menangis, akhirnya Paula mau menuruti perintah dokter itu dan meminum obat antidepresan. Paula kembali teringat penggalan kejadian yang menimpa siang tadi.
Tangan Lucia terlihat sangat mengerikan dengan kulit menghitam tanpa darah menetes sedikit pun. Di waktu yang sama, si terduga pelaku mutilasi tengah diinterogasi oleh Marx. Petugas kepolisian sudah mengantongi identitas tersangka yang bernama Manuel de Almeida. Pria konsuler Spanyol itu hanya duduk terdiam dengan tubuh yang bersimbah darah. Marx melakukan negosiasi agar Almeida mau buka suara. Ia hanya membutuhkan data terkait nama-nama korban yang sudah dibunuh oleh tersangka. Marx menawarkan pilihan, yaitu Almeida harus menyebutkan alasannya mengapa melakukan mutilasi dan di mana sisa mayat lainnya. Jika tersangka setuju, maka kehidupannya di penjara bisa sedikit lebih enak. Marx berkata jika alibi gangguan jiwa tidak akan menjadikan tersangka kebal hukum. Untuk memancing Almeida, Marx menyebutkan nama cucu tersangka yaitu Juan Carlos. Namun pria itu sama sekali tak berkutik dan hanya menggerakkan jarinya perlahan. Marx memberikan tawaran kedua, yaitu jika Manuel Almeida enggan berbicara sama sekali, maka keadaan akan menjadi lebih buruk terutama di penjara nanti. Selain itu, awak media akan menulis berita buruk sehingga semua orang mengutuk si tersangka tersebut. Marx menggertak Almeida bahwa pria itu akan menetap di penjara seumur hidup dan menyantap makanan penjara yang rasanya seperti tinja kering. Pria itu masih terdiam termenung tanpa berkedip ataupun membuka mulut. Di tempat lain, Carmila masih sangat khawatir dengan kondisi Paula. Ia menelpon beberapa kali, namun panggilannya selalu dialihkan. Di kesibukannya yang harus bekerja sendiri tanpa adanya rekan Paula, seorang analisis laboratorium, Chico menyerahkan analisanya. Sembari membawa kertas dan bungkusan plastik masakan di TKP, Chico berkata jika kandungan di masakan itu ada paprikanya. Selain paprika, kuah merah itu juga mengandung garam. Camilla bergegas menghubungi Marx untuk mengabarkan jika tersangka kali ini adalah seorang kanibal. Mendapat kabar dari telepon itu, Marx menatap tajam ke arah Almeida sembari menahan emosinya sendiri. Ia menelan beberapa permen untuk meredakan amarahnya. Sementara Almeida hanya tersenyum sambil terus mengamati raut wajah ketakutan Marx. Saat malam menjelang, Camilla masih terlihat berada di kantor memeriksa mayat bekas kanibalisme. Sambil nge-vape, Camilla kembali menghubungi ponsel Paula yang masih dimatikan. Tampaknya, Camilla tak tahu jika Paula sedang berada di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan intensif. Camilla menyempatkan diri untuk menenggak alkohol yang disembunyikannya di dalam lokernya. Chico kembali datang membawa kejutan lain untuk wanita itu. Ia mendorong seonggok mayat baru dan berkata jika mayat yang ia bawa adalah Lucia. Camilla pun membuka kain putih penutup mayat itu dan adegan berganti. Keesokan paginya di rumah sakit jiwa Nevoa Branca sudah dipenuhi oleh wartawan dan media massa yang hendak meliput kasus kanibalisme Manuel Almeida. Seorang pria bernama Barcelos menjelaskan di depan kamera jika rumah sakit jiwa itu dibuka pada tahun 1949 dan sempat ditutup selama 30 tahun pada 1970. Dr. Schultz kembali membuka rumah sakit jiwa itu di tahun 2000-an dan kini menangani kasus kanibalisme Manuel Almeida. Saat awak media berebut berita di luar gedung rumah sakit jiwa, Dr. Schultz menikmati minuman pagi dengan asisten pribadinya, Seixas. Barcelos kembali terlihat masih menjelaskan seluk-beluk Manuel Almeida yang katanya sudah menjadi pasien Dr. Schultz selama 5 tahun terakhir. Sang dokter meminta Seixas untuk menangani para awak media, sementara dirinya harus menemui pasien lama yang baru tiba, Almeida. Di tengah hiruk-pikuk ramainya pelataran rumah sakit itu, Camilla berjalan cepat memasuki area gedung. Dengan menunjukkan kartu anggota polisi, Camilla bisa dengan mudah menerobos masuk rumah sakit jiwa. Ia bergegas menemui Paula Costa setelah tahu kawannya dirawat di rumah sakit tersebut. Seorang perawat mengantarkan Camilla menuju ke kamar Paula. Sesampainya di sana, Paula meringkuk meneteskan air mata di lantai kamarnya dengan ranjang yang sudah porak-poranda. Camilla bergegas memeluk Paula dan meminta suster untuk meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, Seixas keluar dari ruangannya dan menemui semua media massa di depan gedung. Ia berkata jika Manuel Almeida belum tiba namun akan segera datang ke rumah sakit tersebut. Seixas tampak kewalahan menjawab semua pertanyaan awak media, hingga mobil polisi yang melintas merenggut semua perhatian media massa. Mereka berlari mendekati mobil itu dan adegan kembali ke Paula dan Camilla. Setelah berhasil menenangkan Paula, suster datang kembali untuk merapikan tempat tidur pasiennya. Suster itu berkata jika Paula harus segera tidur agar bisa beristirahat dengan maksimal.
Namun, Camilla tampak belum puas bertemu dengan Paula. Ia meminta waktu lebih lama lagi untuk bisa berbincang dengan sahabatnya itu. Suster kembali pergi meninggalkan mereka dan menutup pintu kamar Paula. Camilla dan Paula duduk di atas ranjang. Paula bercerita tentang mimpinya lagi. Ia mulai menyalahkan dirinya yang tak bisa menjaga Lucia. Paula bahkan meragukan jika jasad yang gosong itu adalah mayat anaknya sendiri. Ia bertanya pada Camilla apakah sudah melihat mayat Lucia. Camilla pun membenarkan hal itu dan berkata akan lebih baik jika Paula tidak melihat mayatnya. Suster kembali datang dan meminta Camilla untuk segera pergi karena waktu istirahat tinggal sedikit. Sebelum sahabatnya itu pergi, Paula meminta Camilla untuk menyelidiki kasus anaknya bersama Marx. Camilla mengangguk dan mencium kening Paula sembari melangkah keluar. Di waktu yang sama, mobil yang membawa konselor Spanyol untuk Brasil, Almeida, masuk ke gerbang rumah sakit jiwa. Semua awak media berlari mendekati mobil itu. Barcelos berkata jika sang konselor itu bertanggung jawab atas kematian sekelompok remaja. Mendengar keributan di luar kamar, Paula mengintip dari ventilasi kamarnya. Ia melihat banyak orang berkerumun. Petugas kepolisian menjaga ketat si tersangka saat akan dikeluarkan dari mobil. Mereka menghalangi semua awak media yang memaksakan diri untuk mendekat. Barcelos berhasil menerobos petugas kepolisian dan menyodorkan pertanyaan pada Almeida. Melihat mikrofon yang sangat dekat dengan kepala Almeida, tiba-tiba pria kanibal itu memakan jari Barcelos sampai patah dan darah mengucur deras. Sementara Almeida mengunyah jari bertulang itu dengan penuh kebanggaan. Melihat hal itu, Paula kembali merasakan ada sesuatu yang janggal. Di tempat lain, Camilla menelpon Marx setibanya di kantor. Ia meminta Marx untuk menyelidiki kematian Lucia seperti amanat yang disampaikan Paula di rumah sakit jiwa. Paula kembali dipaksa untuk meminum obat oleh suster rumah sakit jiwa tersebut. Suster itu juga meminta Paula untuk menghabiskan air putihnya. Setelah meminum obatnya, suster menutup pintu kamar Paula agar pasiennya itu beristirahat dengan tenang. Saat malam menjelang, Marx mengamati tempat kejadian kecelakaan yang menewaskan Paula. Ia menemukan kertas truk pembelian kopi dari sebuah restoran. Ia pun bergegas pergi menuju ke restoran Cedro Alto dan bertemu dengan wanita tua pemilik kedai. Marx menunjukkan foto Lucia dan bertanya apa yang terjadi malam itu di kedainya. Wanita itu berkata jika ia sudah memperingatkan Lucia agar bermalam di kedainya karena cuaca buruk malam itu. Ia menjelaskan jika Lucia pergi sendirian, namun ada pelanggan pria yang tiba-tiba masuk ke kedainya sesaat setelah Lucia datang. Wanita itu menjelaskan jika pria itu bertingkah aneh dan mengenakan jubah hitam hingga menutupi wajahnya. Wanita itu menambahkan jika mata pria itu berwarna putih. Marx memeriksa keadaan restoran dan menemukan ada kamera CCTV di sana. Di waktu yang sama, Paula yang tidur pulas di ranjang rumah sakit itu dibangunkan oleh pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Paula keluar dari kamar untuk memeriksa lorong depan kamarnya. Namun tiba-tiba lampu lorong itu padam. Dalam halusinasinya, Paula mulai melihat sosok pria tinggi besar dengan jubah serba hitam berjalan ke arahnya. Paula berteriak meminta tolong agar dibukakan pintu gerbang, namun tak ada yang mendengarkannya. Saat sosok itu semakin dekat, tiba-tiba pria itu menghilang. Paula menoleh ke arah lainnya dan ternyata pria itu kini berdiri di luar gerbang. Paula berlari kencang mengira jika dirinya berada di tengah hutan dan masuk ke dalam ruang gelap yang dipikirannya merasa seperti masuk ke dalam danau. Saat tersadar, Paula ternyata berada di ruang penyimpanan alat kebersihan rumah sakit. Ia menangis sendirian karena ketakutan. Dari arah pintu terlihat seorang yang mendekati pintu tersebut. Paula bersiap memukul pria itu dengan kepalan di tangannya. Saat pintu itu terbuka, ternyata itu adalah Dr. Schultz. Sang dokter menenangkan Paula dan mengajaknya kembali ke dalam kamar. Ia memastikan jika semua aman dan terkendali di bawah pengawasannya 24 jam non-stop. Setelah Paula masuk ke kamarnya, Dr. Schultz kembali ke ruang kerja. Tanpa ia sadari, ada jejak kaki pria misterius yang kotor dan berlumpur tepat di lantai dekat kamar Paula. Dan episode pertama berakhir di sini. Siapakah sebenarnya sosok pria misterius itu? Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.